Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang yang dia pikirkan saat ini tentang kamu. Kira-kira apa ya yang dia pikirkan hari ini tentang kamu? Boleh kalian fokuskan dianya itu siapa ya, dan sebutkan namanya di dalam hati. Dia ini siapa? Bisa pasangan, mantan, ataupun gebetan ya. Boleh kalian fokuskan. Oke, di sini ada Queen of Cups, ada King of Cups, kemudian Strength, kemudian ada Two of Swords, kemudian Ace of Wands, dan Five of Wands. Oke, apa yang dia pikirkan tentangmu saat ini? Ya, oke. Dia di sini itu eh, memikirkan kamu ya, memikirkan kamu. Karena di sini dia melihat kamu orangnya itu humble banget, terus itu perhatian, secara emosional kamu itu stabil, ya kamu dewasa, kamu pengertian kayak gitu, dan kamu penyayang, punya jiwa keibuan ya, ramah, penuh kasih sayang, perhatian di sini. Dan dia juga di sini melihat kamu itu orang yang memang uh, cukup pendiam, uh, cukup pendiam, dan apa ya, kamu itu punya hati yang bijak gitu ya. Kamu itu orangnya tak bijak banget, bisa memutuskan situasi ataupun solusi tanpa apa ya, memihak gitu ya, tanpa memihak berat sebelah kayak gitulah intinya ya. Dan kamu itu punya hati yang besar untuk mengasihi ya, kamu itu ya penyayang kayak gitu ya intinya. Dan kamu orangnya setia sebenarnya ya, pasangan yang setia, sangat-sangat setia, dan penurut, sebagai pasangan yang nurut gitu ya dengan pasangannya. Dan kamu di sini itu orang yang eh, memberikan apa ya, waktu untuk gini, kamu itu pendengar yang baik ya, jadi kamu bisa memberikan waktumu untuk seseorang yang membutuhkan eh, untuk didengar kayak gitu. Ada orang yang curhat sama kamu, atau ya intinya kamu itu memberikan waktu, ya waktumu itu untuk mendengarkan ya. Jadi kamu itu pendengar yang baik lah intinya. Kamu itu pendengar yang baik. Kamu bisa memberikan bahu dan telingamu untuk mendengarkan keluh kesah teman. Paling tidak mendengarkan ya, walaupun kamu di sini tidak memberikan solusi, tapi kamu di sini memberikan perhatianmu untuk mendengarkan ya, kayak gitu. Jadi itu salah satu poin yang paling dia suka dari kamu, dan itulah poin yang membuat dia terkesan sama kamu, karena kamu di sini sebagai pendengar yang baik gitu ya. Kamu mampu memberikan waktumu di saat orang membutuhkanmu untuk didengarkan, kayak gitu sih. Ya, dan aku lihat di sini sebenarnya hubungan antara kamu dan dia itu bermasalah ya, bermasalah dan cukup rumit ya masalahnya. Mungkin kalian juga ada yang sudah berpisah di sini, atau mungkin kalian di sini seorang selingkuhan ya,
seorang selingkuhan dari seorang suami yang sudah memiliki istri. Jadi apa yang dia pikirkan tentang kamu ya itu tadi, kamu orangnya terlalu humble ya, penuh dengan kasih sayang, pendengar yang baik, punya hati yang besar. Dan aku lihat di sini memang hubungan kalian itu bermasalah ya. Di sini aku lihat hmm, apa namanya? Mungkin sebagian dari kalian adalah selingkuhannya dari seorang laki-laki yang sudah punya istri, atau kalau misalkan kalian di sini bukan selingkuhannya, kalian masih pacaran gitu ya, kalian sering dilecehkan oleh dia di sini, secara seksual atau mungkin secara verbal ya, paling tidak secara verbal kalian sering dilecehkan di sini. Dan orang ini tuh aku ngeliat ya bahwa orang ini tuh lemah lembut sebenarnya ya, lemah lembut sama kamu, ramah, kalau ngomong tuh sopan banget. Tapi sebenarnya orang ini tuh penuh dengan kelicikan. Ya, ya namanya juga orang selingkuh ya. Orang selingkuh pasti mencari kenyamanan terhadap orang lain ya. Jadi otomatis dia akan lebih lemah lembut, lebih romantis kayak gitu ya. Kalau ngomong itu sopan, tapi sebenarnya orang ini tuh aduh bisa dibilang bejat ya, licik banget, hmm, lembut sama kamu, tapi ternyata dia ya menghadirkan opsi lain, atau mungkin kamulah opsi lainnya itu. Ya, versinya banyak sekali cerita ya. Jadi karena ini general reading, jadi kalian situasikan aja kondisi kalian yang mana, kalian selingkuhan atau kalian pasangan sahnya. Seperti itu ya. Dan ya, orang ini terlalu terlalu mendominasi ya, terlalu mendominasi, kemudian juga perhitungan ya, pasangan yang cukup dingin ya, cukup angkuh kayak gitu. Dia nggak terlalu apa ya, memberikan waktu ke kamu gitu ya. Jadi kalau komunikasi itu ya secukupnya bagi dia, nggak terlalu intens banget. Ya, dan aku rasa di sini sebenarnya dia itu ketergantungan sama kamu. Ya, kamu itu di mata dia baik banget ya, baik banget. Hanya saja karena dia orang yang manipulatif, jadi tidak mau jujur dengan kamu, dengan perasaan dia terhadap kamu. Dan dia aku lihat memang orang yang terlalu egois ya dan gengsian. Dan dia ini juga lebih memprioritaskan pekerjaan ataupun hobi ataupun kesenangan secara duniawiah ya. Entah itu bermain dengan teman-teman dia gitu ya, nongkrong kayak gitu. Intinya di sini kamu itu kayak dicuekin, kayak nggak diprioritasin sama dia. Jadi apa ya, ya diabaikan kayak gitu leh, ya bisa disebut seperti itu. Jadi hubungan kalian itu memang renggang banget, renggang. Bahkan mungkin ada yang di sini sudah berpisah ya dengan orang ini. Karena dia juga orangnya sebenarnya pengontrol gitu ya. Ketika kalian masih berhubungan ya semua itu harus sesuai dengan keinginan dia, maunya dia apa ya harus kalian turuti kayak gitu. Dan aku rasa dia saat ini itu sebenarnya lagi bingung, lagi cemas, lagi bimbang ya. Dia harus ke arah kamu atau enggak gitu ya. Harus memperbaiki hubungan dengan kamu atau tidak. Karena di sini dia kan menghadirkan opsi lain tuh ya. Kalau di sini kamu pasangan sahnya, kalau di sini kamu selingkuhannya, dia berpikir bahwa dia punya pasangan sah yang udah apa namanya, ya secara hukum mereka itu sah sebagai pasangan suami istri gitu. Jadi dia bingung untuk mengambil keputusan. Dia memang terkesan dengan kamu, dia juga punya perasaan sama kamu, tapi dia punya pasangan sah. Kalau di sini dia belum punya pasangan sah, atau mungkin di sini kamu belum menjadi pasangan sahnya gitu ya. Dia berarti kan ada opsi lain nih, dia selingkuh. Nah, dia juga masih bimbang gitu ya, masih bimbang kayak mana nih.
dia harus ke kamu atau uh, mengarah ke selingkuhannya kayak gitu. Jadi dia masih ada kecemasan, ketakutan kayak gitu sih. Cuman untuk kamu ya yang mendengar ini gitu ya, kamu situasikan aja kamu situasinya di sini sebagai apa. Intinya hati dia itu terbagi gitu ya. Hati dia itu terbagi, jadi dia tidak bisa berfokus pada satu pasangan aja. Kayak gitu. Jadi untuk sekarang dia memang juggling, bingung kayak gitu ya untuk memutuskan. Tapi kalau di sini dia ditanya kamu apakah dia cinta? Yes, dia cinta sama kamu. Dia punya perasaan yang bagus sama kamu. Jadi hanya karena dia bingung ya untuk menetapkan hati dia, ya di sini aku rasa dia sedang menjauhkan diri dia dari kalian ya. Mengambil jarak dengan kalian di sini dan eh, ya dia butuh waktu sendiri untuk memikirkan semuanya, mencari solusi yang terbaik dalam dalam situasi ini. Dan karena dia juga lagi bingung kan antara pasangan sah ataupun kamu atau mungkin di sini antara kamu atau selingkuhannya, dia juga mulai rasa apa namanya ketertarikan di antara kamu dan dia itu sedikit berkurang dan mulai membosankan menurut dia. Makanya di sini dia berani mengambil langkah untuk memberi jarak antara kamu dan dia atau mungkin kamu di sini eh, udah berakhir dengan dia ya, tapi bukan berarti dia berakhir karena tidak mencintaimu, tapi kalian berakhir itu karena dia ingin mengambil jarak dan mengenali situasi dan mencari solusi dari situasi kalian ini kayak mana. Dia harus mengambil keputusan yang seperti apa gitu. Jadi intinya dia masih juggling seperti itu ya. Bukan berarti kalian pisah itu karena dia tidak cinta sama kamu, no, bukan itu. Tapi karena dia di sini mentok gitu ya dengan perasaan dia, tapi dia pengen keduanya tapi situasinya tidak memungkinkan kayak gitu. Ya, di sini memang ya dia dikonfirmasi lagi dengan Five of One reverse ya, dimana memang dia menarik diri karena dia memang frustasi, dia bingung, dia mentok. eh Konflik ini tuh nggak kunjung kelar ya di pikiran dia, nggak ada solusi yang bisa dia lakukan, nggak ada solusi yang bisa dia putuskan di sini. Akhirnya ya itu mengambil jarak antara kamu dan dia. Mungkin dia lebih memilih berakhir dengan kamu, tapi bukan berarti aku bilang tadi kan ya dia bukan berarti dia tidak cinta sama kamu, tapi ya karena dia mentok, dia pusing, depresi harus bagaimana dengan situasi ini. Dan akhirnya kalian berpisah atau kalian nggak ada komunikasi ya, akhirnya menyebabkan suatu perselisihan, menyebabkan kesalahpahaman karena komunikasi yang nggak jelas, situasi juga nggak jelas di sini ya. Jadi eh apa pikiran dia tentang kamu di sini? Ya dia masih mencintai kamu, dia mengagumi kamu, kamu itu punya tempat yang spesial di hati dia. Hanya saja dia sekarang itu frustasi aja mikirin kamu dan situasi yang terjadi antara kamu dan dia. Seperti itu. Kalau misalkan sekarang dia nggak bersama orang lain gitu ya, dan dia memilih pergi dari kamu gitu ya, mungkin dia nggak ada selingkuhan atau dia udah berpisah juga dengan selingkuhannya dan kamu sebagai pasangan sahnya gitu. Tapi dia juga memberikan jarak sama kamu karena ya banyak penyesalan yang terjadi sama dia juga karena dia pernah menghadirkan opsi lain di kehidupan kalian. Jadi di sini dia ingin introspeksi diri lah ya. Seperti itu aku lihat dari perasaan dia yang dia pikirkan terhadap kamu seperti ini. Oke, aku mau coba kira-kira apa yang ingin dia utarakan ke kamu dalam situasi ini ya. Hmm.
Oh, tuh kan, I'm so attracted to you. Jadi dia masih punya gairah, punya ketertarikan sama kamu. Sangat-sangat, dia sangat-sangat tertarik sama kamu. Aku ingin uh, mengutarakan ya ke kamu bagaimana perasaan aku. Jadi emang dia itu punya perasaan gitu sama kamu dan dia tuh pengen pengen mengutarakan, pengen ngomong sama kamu. Ya, aku pengen ngomong perasaan aku seperti apa sekarang sama kamu. Aku tuh pengen jujur sebenarnya. Tapi untuk sekarang dia itu lebih menyibukkan diri untuk bisa ngelupain kamu karena di sini aku lihat dia memang benar sangat-sangat kepikiran kamu ya. Sampai makan, mau tidur dia selalu keinget kamu. I wish I could share my good news with you. Jadi dia berharap dia bisa bercerita ya atau memberitahumu tentang berita-berita baik yang terjadi di dalam hidupnya, entah itu tentang kesuksesannya, entah itu tentang pencapaian dalam karir, entah itu dalam kehidupan sosial. Dia pengen berbagi cerita baik sama kamu. Ya, dia berharap dia bisa menceritakan kehidupan dia yang baik-baik ya, berita-berita baik yang terjadi dalam kehidupan dia kepada kamu. Oke, aku rasa itu aja yang bisa aku sampaikan ya dalam tema kali ini. Untuk zodiak yang berdealing dengan pembacaan ini itu ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kemudian Aquarius, Libra, dan Gemini. Kemudian Aquarius, Libra, dan Gemini. Kemudian Leo, Aries, Sagittarius. Kemudian yang energi paling kuat di sini ada Leo ya. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan aku ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Kalau misalkan ini sesuai dengan pembacaan kalian, dengan situasi kalian, ya ini resonate dengan kalian ya. Oke, gak usah dibuat pusing. Dan aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.